Sobat Crafter, kembali lagi di Podcraft, podcastnya Inang Craft. Kali ini sebenarnya aku mau membahas tentang bagaimana eh, sebuah platform akademisi atau universitas itu harus berkolaborasi dengan industri. Kita di Inakraf adalah orang-orang kumpulan pengusaha-pengusaha yang tentunya menggerakkan industri. Tapi kita tetap membutuhkan kolaborasi dengan universitas, dengan kampus, dengan akademisi supaya kita tetap bisa berinovasi dan melahirkan kebaruan. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita adalah Ibu Dian dari Institut Seni Indonesia Surakarta atau disingkat dengan ISI Solo. Iya. Mungkin lebih detailnya lagi kita langsung masuk ya ke dalam obrolannya. Silakan Bu Dian, Iya. mungkin diceritakan dulu ISI Solo saat ini sedang mengadakan program apa nih bersama ASEPI. Iya. Oke, baik. Terima kasih sudah diundang di sini Kak Dara. Jadi kami diskusi di awal tahun memang ASEPI Pusat, Pak Sekjen Pak Aziz sudah meminta ayo beri warna teman-teman UMKM. Mungkin lebih khusus ke ASEPI Solo Raya dulu gitu. Bagaimana isi Solo yang di khususnya Fakultas Seni Rupa dan Desain bisa menjadi bagian dari pengembangan atau inovasi produk-produk teman-teman UMKM gitu. Banyak UMKM kan, teman kemudian kami mempertimbangkan yang spirit untuk anak muda dan kemudian spirit anak muda kemudian dalam posisi waktu yang sangat dekat kami bisa bekerja. Yuk, integrated kita bikin program untuk kolaborasi antara UMKM dan mahasiswa seni rupa dan desain, Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Solo. Wah, ini tuh keren banget. Sebenarnya memang Indonesia tuh pemerintah juga sedang mendorong untuk ada kolaborasi antara akademisi dan pengusaha. Salah satunya kan memang biasanya nih kalau saya tuh nerima anak magang dari kampus gitu. Pernah juga kita kolaborasi untuk riset. Nah, kalau untuk kegiatan kali ini antara ISI Solo dengan ASEPI itu tipenya seperti apa itu? Tipenya memang semuanya by research ya, nggak mungkin kalau kita nggak by research karena kemudian adik-adik mulai mengidentifikasi ada permasalahan apa sebetulnya di UMKM gitu. Nah selama ini kami mendengar beberapa pendapat teman-teman desainer produk selalu bilang ketika berkunjung ke Solo, kenapa UMKM isi Solo itu selalu yang nggak ada inovasi gitu, mungkin ya dari pola atau satu hal ada PR besar gitu. Ketika Solo sangat lekat dengan kota budaya gitu, untuk pelestarian gitu, rasanya jadi takut untuk mengembangkan, takut salah gitu, takut menyalahi pakem dan itu kemudian nanti yang sepuh-sepuh, yang tua-tua akan marah gitu kan. Tapi kemudian ISI Solo punya PR besar dengan tugas ke depan memberikan inovasi untuk para UMKM ya, sejalan dengan sinergi dengan program dari Prof. Brian Juliarto untuk Kemdikti Saintek bahwa kampus harus berdampak gitu. Bagaimana proses hasil riset itu menjadi bagian dari hilirisasi dan industrialisasi gitu. Dan itu yang kami lakukan dan kami melibatkan adik-adik mahasiswa. Artinya riset kolaboratif antara dosen, mahasiswa dan UMKM sebagai industrinya, industri kreatifnya begitu. Wujudnya harus berupa produk gitu. Jadi karena kemudian dengan melihat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman tim dari Inakraf gitu ya, ASEPI pusat, ASEPI daerah gitu. Oke, kita harus ambil peran di sana. Perannya adalah bagaimana kemudian batik Solo yang sangat klasik gitu, tapi kemudian bisa tampil baru, kontemporer, anak muda mau pakai. Iya, gitu. Bener. Karena PR-nya ke sana gitu. Benar. Dimulai dari Solo dulu ya. Iya, gitu. Iya, jujur aku sih sebenarnya merasa memang kalau Solo sangat klasik ya. Sangat keratonan gitu ya. Sangat kayak anggunli gitu. Tapi ini aku ada di depan kita nih, ada outer sama ada jaket. Ini bisa beda banget nih. Ini mungkin bisa diceritain nggak prosesnya gimana gitu? Jadi ketika kami berinteraksi dengan salah satu UMKM batik yang ada di Solo, kebetulan beliau ada stand di Batik Wulandek, ada di Hall A. Nah, kami melihat koleksi hasil karya batik mereka, kemudian
kami melihat bahwa ada satu konsep filosofi Jawa yang luar biasa bisa kita kenalkan ke anak muda gitu. Karena background saya interior design gitu dan arsitektur Jawa vernakuler itu memang kita harus lestarikan. Bagaimana kemudian itu dibawa pesannya ke fashion gitu. Karena konsepnya kan integrated gitu ya, antar multidisiplin kita menangani UMKM gitu. Nah, ini adalah seri Omah ceritanya. Jadi Om dalam masyarakat Jawa itu Omah itu akronim dari Om sama Mah. Om itu langit. Oke. Om itu langit, simbol laki-laki, maskulin, biru gitu. Terus Mah itu ibu pertiwi gitu ya, bumi gitu. Bumi, coklat, tumbuhan, kehijauan seperti itu. Identik warna colornya ke sana gitu. Terus kemudian ketika jadi Omah itu harus selaras. Jadi gitu. Om dan Mah disatukan. Omah. Langit dan bumi disatukan. Iya, karena bagaimanapun juga spiritnya kita harus selaras dengan semesta begitu. Kita sadar bahwa kita nggak akan hidup sendiri, ada lingkungan yang lain. Ketika kita perempuan ada laki-laki, yang laki-laki melihat bahwa itu ada perempuan. So kita harus sinergi gitu. Nah akhirnya color scheme yang muncul adalah coklat dan biru. Gitu. Wow. Nah, satu produk yang harmoni dari Omah ini kita namai seriesnya Sajiwa. Iya gitu. Jadi kita mesti sejiwa. Mungkin kata lainnya senyawa, bareng-bareng gitu. Itu sebagai simbol bahwa isi Solo dengan ASEPI Solo Raya, utamanya dengan MOU ASEPI Pusat, sejiwa. Kalau mau maju kita mesti sejiwa gitu. Sejiwa bareng-bareng. Iya. Jadi nggak bisa hanya akademik memikirkan riset-riset saja. Iya. Tapi risetnya harus berdampak untuk bisa diimplementasikan di UMKM-nya, di industrinya, bisa jadi sesuatu gitu. Betul. Kembali lagi juga UMKM nggak akan bisa berinovasi yang dengan tadi aku mendengar filosofinya sampai merinding itu tanpa ada sokongan, tentunya diskusi dengan para akademisi. Ini keren banget sih. Iya, jadi pesannya biar kemudian anak-anak lebih mengerti ya bahwa leluhur kita tuh luar biasa loh kasih pelajaran ke kita, cuman bagaimana kita yang harus bersikap gitu ya. Iya. Dengan segala potensi, dengan segala cerita gitu. Nah, banyak itu yang tidak tersampaikan ke anak muda. Nah, kita mengedukasinya bisa lewat fashion, bisa lewat tempat gitu. Nah, bagaimana kemudian teman-teman mahasiswa ISI Solo dan dosennya yang banyak riset gitu, bareng yuk kita mewarnai teman-teman UMKM gitu. Iya. Dan yang kami lakukan tidak hanya produk ini, jadi menjelang kami berangkat ke Inacraft ini, kami dikasih PR ada 7 UMKM yang mengirimkan karya fashionnya. Kemudian kami kurasi, begitu kami sampai di sini, kami harus datang satu demi satu dari semua yang mereka ikut di sini. Kami menjelaskan untuk perbaikan produk mereka. Dari finishingnya, dari detail, mungkin pemilihan material bahan, kombinasinya, mungkin kain pelapisnya, sampai kemudian teknik jahitannya, semua detail kami jelaskan. Wow. Dan satu-satu kami datangi, ada yang di Hall A, ada yang di Hall A, Hall B, Cendrawasih, semua kami puterin satu-satu. Wah, luar biasa banget. Ini menarik ya, karena memang biasanya ya industri atau UMKM tuh kita yang paling pusing tuh mikirin inovasi apa lagi ya yang bisa kita tawarin. Terus kayak mungkin ada masalah-masalah yang nggak tahu curhatnya kemana, padahal solusinya ada di kampus. Iya, solusinya gitu. ada di kampus. Jadi jangan ragu-ragu untuk datang dan berkomunikasi sama akademisi, sama dosen gitu. Program selanjutnya kami setelah pulang dari Inacraft ini Oktober, kami harus mengevaluasi dan kemudian 7 UMKM akan kami dampingi untuk produk yang baru. Semoga bisa muncul di Februari Inacraft yang berikutnya. Wow. Tapi yang antri sudah, yang handicraft juga udah ngiri, udah gini. Kemudian jangan yang batik aja dong, yang handicraft juga. Jadi it's okay, nanti adik-adik dibagi karena kami juga ada jurusan desain produk industri. Gitu. Jadi kami ada 13 prodi di Fakultas Seni Rupa Desain. Jadi semuanya berbarengan bisa berkolaborasi. Wah.
Nggak bisa sendiri maksud saya. Benar, nggak bisa Ya. sendiri dan harus ditularkan juga ke isi-isi yang lainnya ya. Iya, semoga bisa untuk jadi inspirasi, bahwa ya ilmu tuh harus bermanfaat gitu ya, Iya, tidak diambil sendiri, pinter Benar, sendiri nggak bisa. benar. Harus bareng-bareng pinternya biar Indonesia maju, Indonesia emas tercapai, bukan Indonesia cemas loh. Ups. Kita harus nyampe ke sana. Iya, Kalau kita benar. nggak bersikap dari sekarang, melibatkan adik-adik dari mahasiswa, kesadaran itu nggak akan terbangun gitu. Itu yang kami arahkan ke adik-adik. Pinter boleh, kreatif iya, inovatif harus, tapi kesadaran diri itu yang terpenting. Kamu Iya. harus berbuat apa Iya. dengan ilmumu. Gitu. Bener banget sih. Iya. Aku mau ini nih, aku penasaran sebenarnya. Biasanya nih kalau kampus idealismenya tinggi. Jadi produknya kemahalan dan gak cuan. Iya. Gitu. Kalau sekarang di Inakraf gimana nih? Tanggapan dari pengunjung, produknya gimana? Oke, baik. Jadi gini, semula konsepnya baju ini untuk usia 30 tahun. Tapi kami berdiskusi, enggak, rasanya di usia yang mature lagi masih bisa menerima gitu. Artinya ketika ini kita luncurkan di Inakraf kali ini, ternyata benar gitu. Yang beli yang usia 50-an juga ada gitu. Yang Dan- ingin tampil muda Iya, ingin ya. tampil muda. Ingin tampil muda, terus kemudian beberapa dari konsumen sudah sampai yang nggak percaya, beneran nih karya mahasiswa gitu. Kok bisa sehalus ini sih kerjaannya gitu. Wah. Sampai sedetail ini sih gitu. Jadi beberapa sudah kami reportase, semua kami dokumentasikan siapa saja yang sudah beli, yang sudah mengapresiasi gitu, siapa saja. Kami koleksi, jadi kemudian mereka tahu penjelasan kenapa harus dikombinasi dengan jeans, kenapa kemudian harus dikombinasi dengan polos gitu. Artinya kami memberikan pencerahan ke teman-teman UMKM, jangan takut dengan batik yang dengan sangat klasik itu, kita bisa sesuatu yang menarik kok, bikin yang tetap dandy loh kalau cowok yang pakai gitu, tetap Iya. anggun loh ketika perempuan yang pakai. Nah, konsepnya unisex kebetulan. Ya mau vestnya buat laki-laki, mau perempuan sama-sama bisa. Gitu. Jaketnya pun juga begitu. Keren ya. Jadi Iya. sekalian prototyping produk, sekalian riset market, Mm-mm. sekalian dapat penjelasannya nanti untuk improvement ke UMKM-nya. Betul, Keren betul. banget. Iya. Terima kasih undangannya buat kami untuk bisa kolaborasi sama ASEPI yang setidaknya ya kami ingin berkontribusi ya untuk inovasi di bidang industri kreatif gitu. Iya, keren banget. Nah, yang terakhir nih, apa sih harapannya untuk Inakraf ke depannya? Inakraf ke depan jadi tempat, jadi hub ya. Akhirnya bagaimana para pebisnis muda bisa menemukan pasarnya dengan baik, dan mereka setidaknya sebelum menemukan pasarnya dengan baik, DNA produknya mereka ketemu. Dia yang di mana? Itu. Keren banget. Ketika DNA nggak ketemu ya akhirnya akan jiplak yang mana-mana gitu. Kan Iya. nggak boleh, copyright kita mesti harus hormati ya. Betul. Nah itu yang kami coba untuk nanti tanamkan ke teman-teman UMKM batik dan yang lain Solo Raya. Bagaimana kita menggali DNA produk setiap UMKM. Keren banget. buat Jadi inovasi. sangat unik-unik ya semua Iya. UMKM. Semua punya potensi soalnya. Iya. Ya. Oke Budian, terima kasih banyak Sobat Sama-sama. Crafter. Kita udah selesai, nggak kerasa obrolannya panjang dan berdaging sekali ini. See you di the next podcast. Bye. Bye. Terima kasih.